Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Salsa Ramadanti, NIM 087, kelas 5C, Prodi Pendidikan Informatika. Di sini saya akan melakukan praktek mengenai konfigurasi DNS, server, dan juga FTP. Nah, untuk yang pertama, di sini saya sudah membuat mesin Debian yang sudah saya jalankan. Kemudian kita akan login terlebih dahulu. Untuk praktek yang pertama, saya akan melakukan konfigurasi DNS atau Domain Name Server. Untuk DNS sendiri adalah sebuah aplikasi service di dalam internet yang menerjemahkan sebuah domain name ke dalam IP address. Nah, langsung saja kita login di sini menggunakan super user. Kemudian kita masukkan password yang sudah dibuat dan tekan enter. Nah, jika sudah masuk, langsung saja kita akan masukkan perintah nano /etc/network/interface. Kemudian kita tekan enter. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam network interface. Nah, di sini karena mesin ini sudah pernah saya jalankan, di sini sudah saya masukkan untuk IP di dalam ETH0, yaitu untuk IP-nya menggunakan NIM saya yaitu 87. Di sini kita masukkan address-nya atau IP-nya yaitu 192.168.87.1. Kemudian untuk netmask-nya karena kelas C itu 255.255.255.0. Kemudian untuk network-nya 192.168.87.0. Untuk broadcast-nya 192.168.87.255. Kemudian untuk gateway-nya 192.168.87.1. Nah, di sini karena kita hanya membutuhkan ETH0, kita hanya akan menambahkan untuk ETH0-nya, tidak menambahkan untuk ETH1. Nah, jika kita melakukan konfigurasi DNS ke mesin yang sudah pernah kita gunakan, yang sudah pernah digunakan untuk konfigurasi DHCP, di situ sudah ada untuk ETH0 dan ETH1-nya. Jadi untuk menonaktifkan fungsi dari ETH1-nya, kita hanya perlu memberi tanda pagar di dalam setiap baris paling awal di ETH1. Kemudian di sini kita simpan terlebih dahulu dengan tekan Ctrl X, kemudian tekan Y, enter. Nah, setelah itu di sini kita akan merestart dengan masukkan perintah etc/init.j/networking restart. Kemudian kita tekan enter. Nah, di sini jika sudah oke, maka perubahan yang kita lakukan pada interface tadi sudah tersimpan. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melakukan proses instalasi bin 9 dengan memasukkan perintah apt get install bin 9. Kemudian kita tekan enter. Nah, di sini karena dalam package belum ada bin 9-nya, kita masukkan ya DVD-nya dengan menggunakan fungsi apt cd-rom add. Untuk menambahkan DVD, kita tekan enter. Kemudian kita ke menu peranti dan kita pilih DVD 1. Kemudian kita tekan enter. Nah, di sini sudah masuk ya untuk DVD binary satunya. Kemudian kita coba lagi pada bagian install bin 9. Kita masukkan perintah apt get install bin 9, kemudian kita tekan enter. Nah, jadi karena belum ada, kita ganti DVD 2. Kita tekan enter dan kita coba lagi. Nah, di sini do you want continue, tekan Y untuk melanjutkan, kemudian kita tekan enter.
kita tunggu saja untuk proses instalasi bin 9-nya. Nah, di sini kita sudah selesai untuk proses instalasi bin 9-nya pada DVD 2. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam direktori bin-nya dengan perintah cd etc bin. Kemudian kita tekan enter. Nah, jika sudah, kita sekarang akan melihat folder apa saja yang ada di dalam bin dengan menggunakan perintah ls. Kemudian kita tekan enter. Nah, di dalam folder bin sudah ada banyak folder ya. Di sini ada db127 dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan melakukan copy paste di dalam db127 dan db lokal. Nah, untuk melakukan copy paste-nya dilakukan dengan cara memasukkan perintah cp atau copy paste, kemudian masukkan file yang ingin diganti yaitu db.127 dan file penggantinya di sini db.192. Nah, jadi kita copy paste db127 menjadi db192. Kemudian kita tekan enter. Nah, setelah itu kita akan juga melakukan copy paste kepada db.local atau db.local. Untuk caranya sama, kita masukkan perintah cp, kemudian masukkan db lokal, kemudian kita masukkan penggantinya di sini db nanda salsa. Jadi kita akan mengcopy paste db lokal menjadi db nanda salsa. Kemudian kita tekan enter. Nah, jika sudah, kita akan melakukan masukkan perintah ls untuk melihat apakah copy paste yang tadi kita lakukan itu sudah masuk ke dalam direktori bin-nya, sudah masuk ke dalam folder bin-nya dengan cara masukkan perintah ls, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah dapat dilihat untuk db192 dan juga db nanda salsa sudah masuk ke dalam direktori bin-nya. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam folder db.192 dengan perintah nano db.192. Nah, kemudian kita tekan enter untuk masuk ke dalam folder db.192. Di sini kita sudah masuk ke dalam file db.192. Nah, pada file db.192 ini kita akan mengubah localhost menjadi nama domain kita. Dengan cara kita untuk yang pertama kita seleksi terlebih dahulu dengan menekan Ctrl W, kemudian pilih Ctrl R, kemudian kita masukkan localhost yaitu untuk nama yang ingin kita ganti, localhost. Kemudian kita tekan enter. Kemudian kita masukkan nama domain penggantinya. Nama domain saya yaitu nandasalsa.com. Kemudian kita tekan enter. Kemudian kita pilih A. Tekan A untuk menyeleksi semuanya. Nah, di sini sudah dapat dilihat jika localhost sudah berubah menjadi nandasalsa.com. Untuk selanjutnya di sini saya akan hapus pada bagian 1. Nah, di sini untuk 1 itu oktet terakhir dari IP saya yaitu 192.168.87.1. Kemudian kita tambahkan baris baru, kita masukkan oktet terakhir pada IP yaitu 1. Kemudian in ptr. Kemudian kita masukkan nama domain kita diikuti dengan www.nandasalsa.com. Jangan lupa kita akhiri dengan titik. Kemudian kita akan simpan dengan cara tekan Ctrl X, kemudian tekan Y, kemudian kita enter. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke file db nanda salsa.
dengan memasukkan perintah nano dp.nanda salsa. Kemudian kita tekan enter. Di sini kita sudah masuk ke dp nanda salsa. Untuk selanjutnya kita juga akan mengganti localhost menjadi nama domain kita dengan cara tekan Ctrl W, kemudian kita pilih Ctrl R, kemudian kita masukkan nama localhost sebagai nama yang ingin kita ganti, yaitu localhost. Kemudian kita enter. Kemudian kita masukkan nama penggantinya atau nama domain kita, yaitu nama domain saya ya, maaf, nandasalsa.com. Kemudian kita tekan enter. Kemudian kita tekan A untuk mengganti semuanya. Di sini sudah bisa dilihat untuk localhost sudah berganti menjadi nandasalsa.com. Untuk selanjutnya, di sini kita ganti dengan IP kita, yaitu 192.168.87.1. Untuk bagian bawahnya baris ketiga juga 192.168.87.1. Kemudian untuk ini A-nya kita hanya butuh 1, jadi kita hapus saja. A hanya 1. Kemudian baris ketiga ini kita ganti dengan www. Kemudian kita save terlebih dahulu dengan tekan Ctrl X, kemudian tekan Y, kemudian kita tekan enter. Nah, setelah itu kita akan memasukkan perintah untuk mengatur default zone-nya. Jadi kita akan mengatur zone-nya dengan memasukkan perintah nano named.conf.default zone. Kita tab saja untuk mempermudah pengetikan. Jadi kita masukkan perintah nano named.conf.default zone. Kemudian kita tekan enter. Enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam zone-nya. Selanjutnya kita akan merubah di sini localhost. Kita akan rubah dengan nama domain kita, yaitu nandasalsa.com. Kemudian untuk nama domain kita tadi kita masukkan ke dalam dp.nandasalsa. Kemudian untuk zone yang kedua ini kita masukkan IP kita 3 oktet pertama IP kita secara dari dibalik ya, dari belakang. Kan IP-nya 3 oktet pertama itu 192.168.87. Nah, ini kita balik, kita mulai dari 87.168.1992. Nah, kemudian untuk filenya kita ganti ke dp.192. Nah, jika sudah, kita simpan terlebih dahulu dengan tekan Ctrl X, kemudian tekan Y, kita enter. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke resolve untuk memasukkan nama server dengan cara memasukkan perintah nano /etc/resolve.conf. Nah, kita tekan enter. Di sini kita sudah masuk ke file resolve.conf. Kita masukkan search 192.168 search nama domain nandasalsa.com. Kemudian kita masukkan name servernya. Name servernya itu IP kita 192.168.87.1. Selanjutnya kita keluar dengan cara tekan Ctrl X, kemudian tekan Y, kita enter. Nah, kemudian kita akan melakukan restart terlebih dahulu untuk
menyimpan semua konfigurasi yang telah kita lakukan di bin-nya tadi dengan memasukkan perintah /etc /init.d kemudian bin 9. Nah, tadi kita melakukan konfigurasi di dalam bin, kita masukkan bin 9 kemudian restart, kemudian kita tekan enter. Nah, jika sudah oke, maka konfigurasi yang kita lakukan di dalam perubahan yang kita lakukan di dalam bin sudah tersimpan. Nah, untuk langkah selanjutnya, untuk mengetahui apakah DNS yang kita buat sudah bisa dijalankan atau tidak, dengan cara memasukkan perintah nslookup. Dengan memasukkan perintah nslookup, kemudian nama domain kita yaitu nandasalsa.com. Kemudian kita tekan enter. nslookup nandasalsa.com. Belum ada, kita coba masukkan lagi ya, ns. Oh, ini typo ya, typo. Ini saya tadi menuliskan nas lookup, seharusnya ns lookup kemudian nama domain nandasalsa.com. Nah, sudah ya, tidak ditipu, kita enter. Nah, di sini dapat dilihat untuk DNS-nya sudah masuk ya. Untuk namanya nandasalsa.com dengan IP sama, yaitu 192.168.87.1 sudah sama ya. Kita coba cek lagi. Sekarang kita nslookup ke dalam IP address-nya, yaitu 192.168.87.1. Dan kita tekan enter. Nah, di sini juga sudah berhasil ya, sudah masuk juga untuk nama domainnya dan juga IP-nya. Untuk yang terakhir, kita coba nslookup ke www, diikuti nama domain kita, www.nandasalsa.com. Kemudian kita tekan enter. Nah, untuk di sini juga sudah masuk, sudah berhasil pada nslookup www nama domain kita yaitu nandasalsa.com. Nah, untuk konfigurasi DNS-nya sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi untuk FTP-nya. Nah, karena ini masih di dalam direktori bin, kita akan keluar terlebih dahulu, kembali dengan memasukkan perintah cd. Kemudian kita tekan enter. Nah, untuk selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi FTP atau File Transfer Protocol, yang merupakan sebuah protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi untuk pengiriman berkas atau file komputer antar mesin-mesin di dalam sebuah jaringan. Jadi, di sini fungsi FTP adalah untuk melakukan pengunduhan atau download dan melakukan penguploadan atau pengunggahan atau upload berkas-berkas komputer antara klien FTP dan juga server FTP. Nah, di sini sudah kita berada di bagian awal atau direktori awal home. Kita akan memasukkan perintah apt. Kita masukkan perintah apt search profdpd. Kita coba apt search profdpd. Kita tekan enter. Nah, di sini kita masukkan search profdpd untuk mencari apakah ada file profdpd di dalamnya. Di sini sudah ada ya, profdpd basic itu. Nah, karena paket sudah tersedia, selanjutnya kita akan melakukan proses install paket profdpd dengan memasukkan perintah apt get install profdpd. Kemudian kita tekan enter. Kemudian kita tekan Y untuk melanjutkan. Y kemudian enter. Nah,
Untuk selanjutnya kita akan disuruh setelah proses install selesai, kita akan disuruh untuk memilih untuk menjalankan ProfTPD-nya dari iNet atau mandiri. Untuk dari iNet sendiri itu, jika koneksi FTP sangat sedikit atau sangat sedikit perharinya, kita bisa menjalankan ProfTPD dari iNet untuk menghemat sumber daya komputer atau server. Sedangkan jika lalu lintas FTP-nya sangat tinggi, sebaiknya ProfTPD dioperasikan sebagai suatu server mandiri. Jadi di sini karena kita hanya butuh untuk mengakses sekali, kita pilih yang dari iNet, kemudian kita tekan enter. Kita tunggu. Ini masih proses untuk instalasinya. Kita tunggu untuk prosesnya selesai terlebih dahulu. Nah, di sini proses instalasi sudah selesai. Selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi pada ProfTPD-nya dengan memasukkan perintah nano /etc /ProfTPD kemudian /ProfTPD.conf. Kita tekan enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam file ProfTPD.configuration. Kemudian kita akan mengganti server name di sini. Kan masih Debian, kita ganti name servernya menjadi nama domain kita, nama server yang kita masukkan pada DNS tadi ya, menjadi nandasalsa.com. Nah, jika sudah, kita ke bagian bawah. Kemudian di sini kita akan mengaktifkan untuk default root-nya. Nah, untuk mengaktifkannya kita hanya tinggal menghapus tanda pagar. Kita hapus. Nah, di sini kita sudah mengaktifkan default root-nya. Kemudian kita simpan. Kita tekan Ctrl X, kemudian tekan Y, kita tekan enter. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan menyimpan terlebih dahulu hasil perubahan yang kita lakukan di dalam ProfTPD dengan memasukkan perintah nano /etc /init.b /ProfTPD restart. Nah, di sini kita akan merestart ProfTPD, kita langsung tekan enter. Kita keluar terlebih dahulu. Kita salah masukkan perintah ya. Kita keluar. Tidak. Kita ulangi untuk proses restartnya. Tadi kita /etc /init.d /ProfTPD restart etc init.d ProfTPD restart. Kita tekan enter. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini sudah oke ya. Jadi untuk yang tadi ada kesalahan dalam penulisan, di sini sudah kita ulangi untuk proses restartnya. Kemudian sudah oke. Jadi semua hasil perubahan yang kita lakukan di dalam ProfTPD insya Allah sudah berhasil tersimpan. Untuk selanjutnya kita akan melakukan uji coba hasil konfigurasi di dalam ProfTPD ya. Yang pertama, kita tambahkan terlebih dahulu user baru dengan memasukkan perintah add
user tanpa spasi add user, kemudian kita tambahkan nama user yang ingin kita masukkan atau kita buat. Ini di sini saya namakan Nanda Salsa FTP gitu ya. Kemudian kita tekan enter. Nah, ini kita diminta untuk memasukkan sandi yang baru. Sengaja kita masukkan sandinya. Untuk sandinya terserah ya. Kemudian kita diminta untuk mengetik ulang sandi yang tadi kita masukkan, kemudian kita tekan enter. Nah, di sini kita akan memasukkan beberapa informasi untuk user yang baru yang kita tambahkan, yaitu Nanda Salsa FTP. Sini kita mengisikan saja nama lengkapnya. Nanda Salsa gini aja. Kemudian kita tekan enter. Untuk nomor ruangannya, teleponnya terserah ya. Nah, kita tekan Y, kita tekan enter. Nah, di sini kita sudah selesai untuk menambahkan user barunya atau Nanda Salsa FTP. Nah, untuk penambahan user baru ini sendiri difungsikan untuk membuat user baru yang dapat mengakses FTP. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat apakah user Nanda Salsa FTP tadi yang baru saja kita tambahkan sudah tersimpan dengan cara memasukkan perintah cd /home, kemudian kita tekan enter. Nah, di sini kita masukkan perintah ls untuk melihat apakah user Nanda Salsa FTP sudah ada. Nah, di sini dapat dilihat sudah ada user Nanda Salsa FTP. Jadi tadi untuk penambahan usernya sudah berhasil tersimpan. Untuk selanjutnya kita akan menguji apakah server sudah terkoneksi pada FTP dengan memasukkan perintah telnet localhost 21. Telnet localhost 21. Kemudian kita tekan enter. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini kita tunggu ya. Belum tersambung nih. Ini karena ini sudah informasinya sudah connected to localhost ya. Kita mungkin masukkan perintah quit apakah bisa? Nah, jadi tadi di telnet localhost 21 ini, setelah kita memasukkan perintah telnet localhost 21, kita untuk mengecek apakah tadi server sudah terkoneksi ke FTP dan hasilnya itu sudah connected to localhost ya, yang menandakan bahwa kita sudah terhubung ke server FTP. Nah, tadi saya lupa, seharusnya kita langsung memasukkan perintah quit ya untuk keluar dari telnet. Nah, di sini sudah keluar dari telnet. Kemudian kita masuk ke dalam FTP-nya dengan memasukkan perintah FTP, kemudian kita tekan enter. Kemudian kita masukkan perintah open.
Selanjutnya masukkan alamat IP address server FTP kita tadi, yaitu 192.168.87.1. Kemudian kita tekan enter. Kemudian kita masukkan nama user yang tadi kita buat, Nanda Salsa FTP. Kemudian kita tekan enter. Kita masukkan password tadi. Nah, jika sudah, di sini kita masuk ke control panel. Kita masuk ke control panel, kemudian kita pilih network and internet, kemudian network and sharing center, kemudian pilih change adapter setting, kemudian pada jaringan VirtualBox host only network. Nah, kita di sini masukkan IP untuk FTP-nya. Di sini ya, Internet Protocol version 4 atau IPv4. Kita pilih properties. Kemudian kita masukkan IP address-nya. Untuk IP address-nya 192.168.87.100, kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0, kemudian default gateway-nya 192.168.87.1, untuk DNS servernya 192.168.87.1. Kita tekan OK. Kita cek terlebih dahulu statusnya. Dan sudah masuk ya di sini. Selanjutnya kita akan lakukan uji koneksi dari klien ke server menggunakan CMD command prompt. Sini kita ping ke IP yang kita masukkan pada FTP 192.168.87.1. kemudian kita tekan enter. Nah, di sini ternyata masih request timeout. Kita mau kembali ke Debian, kemudian kita ke menu mesin, kita pilih pengaturan, kemudian di sini ya pada adaptor satunya kita ganti host only, dan kita oke terlebih dahulu. Kita oke. Nah, jika sudah, kita coba ping lagi. Kita ulangi kembali ping IP 192.168.87.1. Masih request timeout. Coba kita tutup dulu. Terus only. Oke, coba lagi. T1, kemudian tekan enter. Nah, di sini mungkin tadi request timeout karena masih menghubungkan. Nah, di sini setelah kita coba lagi untuk uji koneksi dari klien ke server dengan melakukan ping,
ping IP yaitu 192.168.87.1. Di sini untuk hasil pingnya di sini sudah terreplay. Nah, jadi untuk uji koneksi yang kita lakukan sudah berhasil. Untuk selanjutnya kita ke Internet Explorer. Nah, kita buka di sini, saya sudah membuka untuk Internet Explorer-nya. Kemudian kita coba masukkan FTP /2 192.168.87.1, kemudian tekan enter. FTP, oh maaf ya, salah ya. FTP nandasalsa.com. Ini karena sebentar, kita kembali dulu ke add user ya. Kita cd, kita masukkan perintah quit. Kemudian kita kembali di sini karena user yang tadi saya tambahkan itu sudah pernah saya coba di beberapa mesin ya. Jadi untuk historinya itu masih ada di sini ya. Mana tadi? Saya close sebentar. Nah, di sini jika dilihat setelah saya memasukkan perintah untuk FTP ke NIM, ke IP saya ya yang tadi itu sudah ada untuk foldernya. Karena IP ini juga sudah pernah saya gunakan untuk saya coba di praktikum di tugas lapres juga. Nah, untuk di sini kita mungkin akan rubah ya. Kita kembali ke add user, ke bagian add user ya, dengan memasukkan perintah. Kita masukkan perintah ini aja. Kita kembali ke kita keluar terlebih dahulu, kembali ke cd. Kemudian kita masukkan perintah nano /etc/init.d/proftp. Kita kembali ke add user ya. Kita kembali ke add user, add user, coba. Kita kembali ke cd home ls. Nah, sudah nama. Nah, mungkin kita coba dengan menambahkan user baru ya, bukan user dengan nama yang sama. Untuk caranya sama seperti tadi, kita coba tambahkan add user. Kita keluar dulu dari home-nya ya. Kita keluar dari home, jadi kita tambahkan add user, add tanpa spasi, add user nanda
sal nanda SLS gitu ya. Kemudian kita tekan enter, kita masukkan sandi baru, kita ulangi, kita tambahkan lagi yang tadi, kita ulangi ya, namanya nanda SLS 1 2 3 4 5. Kemudian kita tekan Y. Setelah itu kita coba cek lagi apakah nanda SLS tadi user baru yang kita tambahkan itu sudah ada. Jadi dengan masuk ke cd/home, kemudian kita tekan ls, masukkan perintah ls. Sudah ada ya nanda user baru, nanda SLS. Kemudian kita coba uji koneksi lagi ke telnet local host 21. Kemudian kita tekan enter. Nah, di sini sudah connected to local host ya. Jika sudah terkoneksi, kita masukkan perintah quit untuk keluar. Kemudian untuk selanjutnya kita masukkan perintah FTP untuk masuk ke FTP ya. Kemudian kita masukkan open, kemudian kita masukkan IP-nya 192.168.87.1. Untuk namanya, nama yang tadi ya, user yang baru nanda SLS, passwordnya kita tekan enter. Nah, selanjutnya kita untuk kontrol panelnya, karena IP-nya sama, tidak usah dirubah ya. Coba langsung kita beralih ke Internet Explorer. Kita coba masuk 192 nandasalsa.com. Ini sudah, sebenarnya pasti sudah ada isinya ya kan, atau sudah ada foldernya, karena untuk nama domain dan juga IP-nya itu saya tadi masukkan sama dengan yang pernah saya gunakan untuk percobaan di Lapres dan juga untuk percobaan praktikum ya. Jadi pasti di sini kalau kita tekan itu pasti kita sudah dibawa masuk ke dalam laman FTP IP-nya, karena IP-nya itu di sini sama. Coba ya kita. Nah, langsung saja sebelum ini kita tambahkan terlebih dahulu ya direktori folder baru dengan kita masukkan, kita quit, kemudian kita tambahkan folder baru, atau kita buat folder baru dengan masukkan fungsi cd nanda SLS. Kemudian kita buat mkdir ucup gitu ya, buat folder baru, direktori baru, namanya ucup. Kemudian kita tekan enter. Nah, kemudian kita cek apakah tadi ucup sudah masuk dengan masukkan perintah ls. Nah, di sini sudah ada ya ucup gitu ya, direktori ucup. Kita coba masuk ke direktori ucup dengan masukkan perintah cd ucup. Kemudian kita juga tambahkan file baru ya.
dengan perintah mkdir ucup nanda. Nah, gini ya. Kemudian kita cek. Di sini juga sudah masuk. Kita coba reload lagi. Nah, karena tadi ada perubahan ya, atau kita ini logon terlebih dahulu dengan memasukkan di sini sudah tersambung ke FTP servernya dengan IP 87.1 yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita masukkan username karena tadi itu username-nya berbeda dengan walaupun IP-nya sama, tetapi karena tadi sebelumnya sudah ada username Nanda Salsa FTP, kemudian kita buat baru karena ternyata username Nanda Salsa FTP yang sebelumnya itu sudah pernah saya gunakan di percobaan. Jadi kita buat username baru yaitu tadi Nanda SLS. Kita masukkan aja username-nya yang Nanda SLS ya. Kemudian kita masukkan passwordnya. Kemudian kita logon. Nah, bisa dilihat untuk isi di dalam FTP pada IP 87.1 di username Nanda SLS itu sudah ada direktori yang tadi kita buat di bagian Debian dengan menggunakan fungsi mkdir. Nah, di sini sudah ada ya ucup ya, sama seperti pada bagian bagian Debian. Sebentar saya posisikan. Nah, di sini dapat dilihat untuk direktorinya ya, sama seperti yang bagian Debian. Untuk ada file ucup, kemudian di dalamnya pasti ada file nanda_ucup karena tadi untuk nanda_ucup sudah kita buat di dalam file di dalamnya direktori ucup. Coba kita klik aja ya. Nah, di sini juga dapat dilihat di dalamnya sama sudah ada direktori Nanda ucup sama seperti pada Debian yang sudah kita masukkan untuk dengan fungsi mkdir, yaitu membuat make directory Nanda ucup di dalamnya direktori ucup. Nah, hanya itu yang bisa saya lakukan untuk mempraktekkan konfigurasi DNS dan juga FTP dengan begini, karena pada Internet Explorer kita sudah coba masuk ke dalam IP di FTP dan sudah berhasil dengan username baru yang tadi kita buat Nanda SLS juga sudah berhasil, karena saat kita buat file di dalam user Nanda SLS itu juga sudah ada ya, sudah tersambung di dalam FTP. Nah, di sini juga direktorinya juga sudah sama untuk penamaannya dan juga isinya di dalamnya. Ini kosong karena memang kita tidak tambahkan ya. Nah, hanya dengan begitu untuk konfigurasi FTP dan juga DNS yang saya lakukan, insya Allah sudah berhasil. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian atau terdapat kekurangan dalam penyampaian. Nah, di sini saya juga masih belajar, mohon dimaklumi. Hanya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.